Nama saya Saltisya, 2042115, jurusan akuntansi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi berbasis Microsoft Access. Sini kita pertama create table. Jadi table ini berfungsi sebagai dasar untuk data-data yang nantinya kita pakai. Jadi pertama kita create, klik table, klik kanan, design view, kemudian table name-nya kita buat sesuai dengan database kita. Misalnya sales header. Sudah ada sales header. Oke, selanjutnya kita isi komponen apa saja sih yang ada pada sales itu. Jadi ini ada sales number. Kemudian ada sales date. Nah, data type ini kita sesuaikan dengan field name-nya. Kemudian ada number of position. Kemudian ada customer ID dan description. Kemudian kita klik save. Sebenarnya kita ada primary key ya. Jadi primary key ini fungsinya untuk ini yang menunjukkan bahwa ini tuh merupakan data yang primary di form ini gitu. Jadi di form ini, di tabel ini, kita primary key-nya adalah sales number. Kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat relationship. Jadi relationship ini tuh fungsinya untuk menggabungkan satu tabel dengan tabel lainnya supaya saling terintegrasi. Jadi ini contoh dari relationship yang sudah saya buat ya. Nih, jadi satu tabel itu berkaitan dengan tabel lainnya. Saya berikan contoh bagaimana cara membuat relationship-nya. Jadi pertama adalah klik salah satu, kemudian kita drag and drop. Nah, di sini akan ada tabel seperti ini ya. Jadi, kita klik yang enforce dan cascade. Maksudnya adalah kalau update ini, misalnya kita update di inventory 1, maka dia akan terupdate juga di inventory. Kita klik create. Kemudian, kita akan belajar bagaimana cara membuat formnya. Jadi, di form ini, misalnya kita klik sales header. Kemudian kita create, kita form wizard, kemudian masukkan komponen apa saja yang mau dimasukkan ke dalam form, kemudian klik next. Di sini ada beberapa pilihan ya, bisa columnar, tabular, datasheet, dan justify. Kemudian saya pilih columnar, kita pilih next, kemudian untuk judulnya, klik finish. Nah, ini adalah tampilannya ya, yang sebelum kita edit. Nah, cara mengeditnya adalah klik design view. Di sini ada beberapa bagian. Pertama ada header, detail, dan footer. Jadi biasanya header ini untuk judul, footer ini untuk button-button dan lainnya. Kemudian ini yang kita bisa edit. Nah, selanjutnya kita buat di sini. Di sini ada beberapa control wizard ya yang bisa kita gunakan. Di sini kita edit dulu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana fungsi dari control wizard yang subform. Jadi subform ini sebenarnya digunakan untuk memasukkan form satu dengan form lainnya gitu, menggabungkan. Jadi istilahnya kita sekali jalan aja. Jadi kita use existing tables, kemudian klik next, kemudian kita klik yang, kalau di sini saya masukkan sales detail ya. Oke, klik next. Kemudian ini sudah otomatis karena tadi kita sudah letakkan di relationship. Kemudian klik next lagi. Kemudian ini oke, jadi dia akan bertampilan seperti ini. Jadi saja. Ini bisa kita hapus. Oke. Selanjutnya adalah fungsi dari control wizard yang button. Jadi yang button ini bisa kita gunakan ya, yang default sekali. Jadi ini itu untuk menunjukkan apa yang akan terjadi ketika buttonnya di press. Jadi di sini ada beberapa pilihan sih untuk record operation, ada add, delete, save, print, undo, dan lainnya. Untuk recordnya ada
ada next, previous, dan lainnya. Jadi untuk yang default kita biasanya pakai yang add new record. Ini bisa ada pilihan juga, bisa kita gunakan gambar, tulisan, ini bisa diganti juga, dan lainnya. Selanjutnya ini kita sesuaikan. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Kita bisa buat juga untuk button lainnya seperti save, delete, dan lainnya. Nah, nanti ini bisa kita sesuaikan lagi. Kemudian kita ada fungsi combo box. Jadi combo box ini fungsinya agar kalau pada saat kita tekan itu, kita nggak perlu ketik lagi ulang. Misalnya nih, di customer ID. Kita coba buat combo box. Klik combo box. Oke, kemudian I want the combo box to get the value from another table. Kita klik next. Di sini kita pilih yang tadi kita hapus itu ada di sales header ya. Berarti kita klik sales header. Kemudian klik customer ID, klik next. Next lagi. Ini biasanya kita hide sih. Kemudian kita klik next lagi. Store the value in the fields, kita tekan customer ID. Klik next dan kita rename sebentar. Finish. Nah, di sini nih sudah ada bentuknya. Jadi bentuknya tuh seperti ini. Jadi dia bisa secara otomatis keluar namanya. Nah, kita bisa juga membuat ada misalnya nih customer ID-nya ini nomor 1 itu namanya Ana. Jadi misalnya, jadi kita bisa input ke sini dengan cara menekan add existing field, kemudian show all tables, kemudian customer, dan kita masukin nih customer name, tinggal drag and drop. Ini bisa kita hapus. Nah, karena ini masih bisa diedit, kita buat supaya nggak bisa diedit karena dia otomatis ya dari sistem. Berarti kita klik property sheet, klik all, enable-nya no. Nah, dia otomatis akan menjadi abu-abu seperti ini. Jadi kita tidak bisa melakukan pengeditan. Oke, kemudian kita klik, kita bisa edit-edit lagi di sini, misalnya form penjualan, gitu ya. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita juga bisa mengedit warna-warnanya. Ini juga bisa diedit warnanya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini adalah tampilannya. Nih, jadi dia secara otomatis nantinya. Jadi ini adalah tabel yang ini adalah form yang sudah saya buat. Sales transaction seperti ini. Purchase transaction, inventory, quotation, dan lainnya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton.